Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fatu TV yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Fatu TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya masih Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertegur sapa kembali melalui program live interaktif Fatu TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini akan bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi hafidhahullahu ta'ala dengan tema ekonomi Islam. Ya, dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi hafidhahullahu ta'ala. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Baik. InsyaAllah, Ustaz, kita akan meminta kesediaan waktu Ustaz selama lebih kurang 1 jam mendatang untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fatu TV tentunya. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya. Kemudian sebelum kita mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang selalu ingin kami ingatkan kepada para pemirsa Fatu TV dimanapun Anda berada, bahwa program live interaktif Fatu TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi, tentunya pertanyaan yang berkenaan dengan pembahasan ekonomi Islam. Ya. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi, nantinya bisa menghubungi nomor layanan kami di 082170006087. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi, bisa menghubungi nomor WhatsApp call kami di 082170006087. Ya, kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kemudian kami juga ingin mengajak para pemirsa Fatu TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya. Mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada atas donasi yang telah dikirimkan. Ya. Kemudian kami juga ingin menyapa para pemirsa Fatu TV yang ikut menyimak program live interaktif kita pada kesempatan kali ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya. Mungkin tidak memperpanjang lagi mukadimah, Ustaz, kita akan coba mengawali program live interaktif kita pada kesempatan kali ini dengan mendengarkan sedikit nasihat pembuka dari Ustaz Dr. Erwandi Tarmidhi. Falyatafaddal mashkuran ma'jura, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, seberat apapun kehidupan yang Anda jalani dari berbagai sisi, terutama dari sisi finansial, ekonomi, keuangan, qadarullah, perusahaan yang Anda di sana mengais rezeki dalam beberapa tahun silam, sekarang angkat kaki, tutup toko yang beberapa tahun silam Anda mengais rezeki di sana, menafkahi diri anak-anak, kemudian sepi, tidak ada pelanggan yang datang bertransaksi ke tempat Anda. Sikap yang perlu Anda ambil bahwasanya apapun yang menimpa Anda itu bukan sesuatu yang baru, itu sesuatu yang Allah sudah pastikan dan tentukan akan terjadi. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sesuatu yang menimpa kamu itu tidak salah, memang menimpa kamu. Ya, maka
Maka dalam menghadapi ini apa yang perlu kita lakukan? Andai memang sesuatu yang pasti terjadi kemanapun Anda lari, terjadi. Yang bisa Anda lakukan, serahkan semuanya kepada pencipta Anda, Allah Jalla fi'ula. Sebagaimana dahulu Dia yang menciptakan Anda, dan Dia yang menjamin rezeki Anda dalam firman-Nya. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi, yang berjalan di muka bumi, kan kaki 2, kaki 4, kaki 6, kaki 10, kaki 1000, melainkan rezekinya telah Allah jamin. Maka tidak perlu ada yang perlu Anda khawatirkan, yang Anda cemaskan. Ya. Kembalikan semuanya kepada Allah dan terus berikhtiar. Cari yang halal. Jangan kondisi membuat Anda semakin mendurhakai Allah. Dengan membuat riba, melakukan transaksi pinjol online yang murni riba, dengan alasan dipecat dari pekerjaan, perusahaan tutup, perusahaan bangkrut. Ya. Tidak ada kondisi apapun mengharuskan Anda untuk mendurhakai Allah. Karena seorang yang tahu bahwa dia memiliki Rabb yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Kaya, ketika dia mendapatkan sedikit kesulitan, dia yakin bahwasanya ini adalah ujian dari yang Maha Pengasih Penyayang. Bersabar dengan ujian tadi dan terus berikhtiar. Waktunya datang, pintu rezeki tidak ada yang susah bagi Allah Azza wa Jalla untuk membukakannya kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq. Baik. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum. Saya mengucapkan syukran. Jazakumullahu khairan atas nasihat pembuka yang telah disampaikan. Dan kita akan coba mulai bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui website dan redaksi sembari menunggu penelpon dari layanan interaktif Foto TV terhubung dengan para penelpon. Ya, dan kami harapkan kepada para penelpon, para pemirsa Foto TV untuk bisa menggunakan kesempatan ini bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Erwandi Tirmidzi. Kami persilakan. Tapi pertanyaan pertama Ustaz dari website dan redaksi, kita ada Dimas Alfian ini dari Kota Depok. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, apakah hukumnya bila kita meminta sponsor untuk acara perusahaan kepada vendor atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan? Dan apabila saya sudah terlanjur dulu menerima hal tersebut, bagaimana saya bertaubat, Ustaz? Apakah dengan memberikan hadiah-hadiah tersebut pada orang lain diperbolehkan, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya. Untuk kegiatan perusahaan Anda menjadi tanggung jawab perusahaan Anda. Ya. Kalau perusahaan yang memberikan itu kepada para supplier, para vendornya, para mitranya, ya, mitra tentu akan berpikir tentang bisnis ke depannya mereka. Tidak ada masalah. Tapi kalau Anda ya datang, maka ini bagian dari meminta-minta. Selesaikan di dalam kasus Anda untuk kegiatan event-event yang khusus tadi. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan selanjutnya, Masya Allah, dan ternyata kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Ada Bapak Haryono di Lampung. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan. Ya. Pak Ustaz.
Silahkan Pak, pertanyaannya. Ini saya kan petani sawah padi itu Pak ya. Oh, kalau saya borongkan itu gimana cara ngitung zakatnya Pak? Gimana? Bisa tolong diulangi sekali lagi Bapak pertanyaannya? Petani sawah padi ya tadi? Petani sawah nanam padi. Nah, Yang padinya dijual langsung di pohon gitu, dijual di pohon. Itu gimana cara menghitung zakatnya? Ya, perkiraan berapa ton Bapak? Oh, kiranya seperempat paling enggak ya 1,5 gitu. Zakatnya berarti 150 kilo. Rupiahannya berapa? Oh, cara ngitungnya gitu Pak ya. Seperti biasa Iya. aja kayak kalau kayak nggak dijual gitu Pak. Iya. Iya paham. insya Allah. Ya, Kurang Pak. Ya, ya Pak. Haryono. Baik. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan Bapak Haryono atas kebersamaannya. Syukur Ustaz atas jawabannya. Baik, ya, kita akan optimalkan waktu untuk kemudian membacakan pertanyaan yang telah masuk di website Dewan Redaksi. Ada Bu Elfatan di Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara. Beliau bertanya, izin Ustaz, saya PNS, tiap bulan mendapat gaji pokok plus tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Ya, TPP ada potongan zakat 2,5% untuk tiap bulannya. Gaji pokok juga ada potongan zakat 2,5%, tapi pilihan bisa setuju atau tidak. Saya pilih tidak, karena sepengetahuan saya, zakat dibayar per tahun. Mohon pencerahannya Ustaz mengenai hal tersebut. Jazakumullahu khairan. Gaji pokok saya 3 juta, TPP-nya 2 juta Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan Ustaz. Wallahu alam. Ini 5 juta sebulan. Kalau Anda punya tabungan sampai nisab sekarang sebanyak 120 juta. 85 gram emas juta 400 dan 1 gram kali 85 sekitar 120 juta. Kalau Anda punya tabungan di atas 120 juta, boleh Anda mau bayar per bulan, boleh, mau per tahun juga boleh. Tapi kalau tidak ada, ya, murni gaji dapat habis, Anda tidak ada kewajiban zakat. Pun kalau Anda zakat pan tidak sah. Itu hanya sedekah saja. Sedekah sunnah. Wabillahi taufiq. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, ini masih belum ada penelpon yang masuk. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Hidayat di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara. Beliau bertanya, saya bekerja sebagai satpam di perusahaan B, Ustaz. Dan perusahaan saya merupakan anak cabang dari perusahaan A yang selaku owner. Perusahaan A ini memiliki beberapa kontraktor atau perusahaan pihak ketiga. Dari pihak kontraktor ini sering memberikan saya nasi bungkus atau makanan jenis lainnya kepada saya. Sedangkan saya sudah mendapatkan gaji dari perusahaan B. Apa hukumnya makanan tersebut untuk saya makan? Apakah boleh diambil atau tidak? Saya syukuran, jazakumullah khairan. Ulangi. Saya bekerja sebagai satpam di perusahaan B, Ustaz. Dan perusahaan saya merupakan anak cabang dari perusahaan A yang selaku owner. Nah, perusahaan A ini memiliki beberapa kontraktor atau perusahaan pihak ketiga. Dari pihak kontraktor ini sering memberikan nasi bungkus atau makanan jenis lainnya kepada saya. Sedangkan saya sudah mendapatkan gaji dari perusahaan B tadi. Apa hukumnya makanan tersebut untuk saya makan? Apakah boleh diambil atau tidak, Ustaz? Dapat makan atas dasar apa? Dari pihak C. Gimana, Ustaz? Dapat makan nasi bungkus dari pihak C atas dasar apa? Tidak disampaikan sih di sini, Ustaz. Bagaimana atas dasarnya, Ustaz ya? Insyaallah. Asalnya orang bersedekah tidak ada masalah. Saya berikan hibah. Tapi kalau perusahaan itu bertransaksi dengan perusahaan Anda, dia supplier atau vendor, tidak boleh. Karena memang di sini disebutkan sepertinya perusahaan kontraktor ini vendor saja dari perusahaan pihak ketiga disebutkan di sini. Allahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Ya.
Ya, kita coba angkat telepon terlebih dahulu, Ustaz. Ada penelpon yang telah terhubung dengan kita pada kesempatan kali ini. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Ati. Saya dengan Atik di Ibu Bogor. Ati di Bogor. Kami persilakan Ibu untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Barakallahu fikum. Ustadz mau Ya. kecil gitu Ustadz jual sembako. Bisa diulangi Bu? Halo? Ya, Ada yang silakan. terputus tadi. Ulangi. Saudara Ana mau buka warung berbagai macam sembako gitu. Kebetulan Mohon maaf Ibu, suara Ibu masih terputus. Saudara Ibu tadi ingin membuka warung sembako. ya, terus ada temannya yang menawarkan tetangga untuk menitipkan gas yang biasa dia jual karena dia lihat ada warung. Bisa nggak saya titip di sini gitu. Ya. Cuman kan setahu kita kalau jual gas kecil itu kan harus catat KTP gitu ya Ustadz ya. Kata dia itu nggak usah dipikirin katanya gitu. Nanti itu urusan misalnya. Jadi cuma sekedar jualin aja gitu. Nanti komisi itu boleh apa enggak ya Ustadz? Karena setahu kita kan data KTP itu kan dari mereka mungkin ada sedikit manipulasi. Apa kita ta'awun atau enggak ya Ustadz ya? Ya. Cukup Ibu ya? Ya. Ya. Syukran Ustadz, jazakumullah khair. Ya, barakallahu fikum. Baik Ustaz, pertanyaannya apa perlu diulang atau bagaimana Ustaz? Dia buka warung sembako, Nah, ada nitipin jual gas. benar Ustaz. Ya, udah jualin aja. Kata tadi kan ya, aku jual boleh lah, ada masalah. Ya, meskipun secara regulasi tadi Ustaz disampaikan bahwasanya untuk menjual gas ini harus ada KTP-nya Ustaz, bagaimana Ustaz? Itu dia jawab pasti tadi ada regulasinya atau mungkin. Tadi disampaikan ada regulasinya karena emang ini gas untuk bersubsidi kan Ustaz? Allahu a'lam. Kalau bersubsidi berarti motor pun harus pakai NIK, beli bensin. Ya, nah. Hah? Baik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fikum. Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari kita akan coba. Ya, Masya Allah, ternyata telah terhubung dengan penelpon kita selanjutnya Ustaz. Ada Ibu Lia ya di Bandung ya. Ibu Iis. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Bu Iis. Ya, baik Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yes. Izin bertanya Ustadz, begini, ada penggarap sawah, kekurangan biaya, terus pinjam uang, pinjam uang ke salah seorang, tapi nanti bayarnya udah panen itu, jadi kalau panen baru bayar, tapi harganya yang sekarang ini gitu ya, nggak tahu nanti harga mau segitu atau mau mahal gitu. Pokoknya pinjam uang nanti bayarnya dengan padi gitu, misal per kintalnya berapa gitu ditentukan. Nah itu untuk masalah syariah itu baik atau enggak, apa hiriba atau enggak. Syukron jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Sebentar wabarakatuh. Ibu Iis, tolong jangan dimatikan terlebih dahulu. Ustaz mau bertanya. Itu pada saat transaksi tadi berasnya berapa? Berasnya berapa kilonya jelas? Iya, jadi mintanya per kintal, harganya per kintal. Sebentar. Minjemnya, Tadi dia misal pinjam Mohon dimaaf 2 Ibu. kintal gitu, Mungkin terus Ibu harganya 1 juta gitu. Ibu bisa menjawab pertanyaan yang Ustaz tanyakan aja Bu ya.
Ya, Ya, sepertinya Ibu ada jeda. Dia dengar dari radio seperti ya. televisi Ya. mungkin. Ibu bisa, Sehingga tidak mm, online. ya Ibu bisa mungkin menjauh dulu dari televisi atau mengecilkan suara televisi dan berinteraksi dengan Ustaz langsung melalui telepon saja Ibu, supaya tidak ada jeda. Ya, Ya, Ibu bisa mungkin menjauh dari televisi terlebih dahulu atau mengecilkan volume televisinya. Jadi Ibu bisa berinteraksi dengan Ustaz melalui televisi. ya udah, Ya, melalui Ya, telepon maksudnya. ya udah. Silakan. Pada ya saat sudah kecil. uang dikasihin, Ibu. Halo? Halo? Ya, Pada saat uang diberikan, sudah disepakatikah berasnya atau belum? Berapa kilonya? kurang jelas Ustadz. Ya. Pada saat diberikan hutang tadi, apakah sudah disepakati berasnya berapa kilonya? Iya, udah sepakat harganya. Misal harganya tuh 1 kuintal tuh 500, jadi pinjamnya teh 500 per kuintal. Tapi bayarnya nanti 3 bulan yang akan datang ketika masa Bukan, panen. sebentar. Jangan 400 per kintal. Tadi yang satu pihak menyerahkan uang kan ya? Iya, Ya, nanti pihak yang terima uang menyerahkan beras. padi bukan beras. Yang terima uang, yang terima uang menyerahkan beras. Jadi Padi yang menyerahkan pinjam padi. uang. Nanti dibayarnya padi. Gitu. Wallahu alam. Saya jawab Cuman nanti ini kalau aja. panen dibayarnya. Saya jawab secara umum aja lah. Mungkin akan kita jawab sepemahaman kita terhadap pertanyaannya, Ustaz ya. Ya, mungkin Ibu bisa mendengarkan jawabannya dan bisa memahaminya nanti. Ya, fadhal Ustaz jawabannya. Kalau Kurang yang jelas. disampaikan saya tidak mengerti seperti apa skemanya. Ya, tapi kalau dia ingin halal, bentuknya jual beli salam. Dan ini sudah terjadi dari masa Rasulullah SAW. Milik kebun kurma menjual tanpa menyebutkan kurmanya, jenisnya yang disebutkan. Dia namanya punya kurma ajwa. Dia tidak bilang saya jual kepadamu kurma ajwa dari kebun saya. Tidak. Dia hanya mengatakan saya jual kurma ajwa kepadamu sebanyak 1 ton. Serah terima pada tanggal umpamanya Juni 2025, dibayar cash sekarang dengan uang cash saya terima 50 juta rupiah. Nah, itu boleh. Berarti yang punya uang menyerahkan uang 50 juta, dia untung. Karena kalau nanti di bulan Juni 2025 uang 50 juta tidak dapat 1 ton kurma ajwa. Paling hanya 800 kilo. Tapi karena dia serahkan sekarang, serah terimanya masih ada 8 bulan lagi, maka dia bisa mendapatkan keuntungan tadi. Ya, namakan ini jual beli salam, bukan hutang piutang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Kita optimalkan waktu kita untuk kemudian membacakan pertanyaan yang telah masuk ke website dan redaksi. Ada Ummu Faiza di Nusa Tenggara bagian Barat, Kabupaten Lombok Timur. Ya, beliau bertanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana ingin bertanya, misalkan Ibu A ingin menggadaikan sawahnya dan Ibu B memberikan
Mohon maaf Ustaz, sepertinya ini pertanyaannya kurang jelas. Kita akan ganti pertanyaannya. Ya. Pertanyaan dari Abu Arselkai di Banten, Kota Serang, Ustaz. Izin bertanya Ustaz, sebelumnya saya pernah mendengar bahwasanya Ustaz melarang seorang karyawan di sebuah perusahaan untuk melamar ke perusahaan lain kecuali jika sudah resign. Namun apa hukumnya jika kita yang ditawari oleh perusahaan lain untuk bergabung? Apakah boleh saya mengikuti proses interview tanpa mengajukan resign di perusahaan yang saat ini saya bekerja, Ustaz? Mohon penjelasannya. Boleh setelah izin ke owner perusahaan sekarang. Sudah langsung dipecatnya, nanti langsunglah Anda kerja pindah. Ya, Anda sudah jual waktu Anda dalam waktu tertentu. Kalau transaksinya per tahun, ini baru tengah tahun, masih ada 4 bulan lagi, haram sudah Anda jual ke pihak lain. Ya. Allah Ta'ala alam. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Syahrul Mujali di Riau, Kabupaten Rokan Hilir. Apakah halal gaji seseorang jika bekerja di luar negeri secara ilegal? Semisal dia kerja potong ayam di luar negeri, namun dia pergi secara ilegal. Syukran, jazakumullahu khairan. Bila dia bekerja sesuai dengan ketentuan syariat, dia potong ayam sesuai dengan syariat Islam, upahnya halal. Pelanggarannya terhadap masuk ke negara orang tidak dengan izin, dia di situ berdosa karena melanggar ketentuan di negara orang. Sama aja Anda masuk ke rumah orang, lalu bekerja di sana, dan dia tidak mengizinkan Anda masuk tanpa izin. Bekerja, ya tentulah uangnya halal, tidak ada masalah, tapi masuk tanpa izinnya itu berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya saya dari Wahida Nur Istianah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Beliau bertanya, saat ini saya sedang training di salah satu perusahaan di kota saya, namun ternyata ada beberapa hal yang menurut saya tidak sesuai dengan syariat yang saya yakini. Insyaallah. Job desk saya mengelola marketplace. Saat ini belum banyak traffic dan pembeli karena masih toko baru, Ustaz. Perusahaan meminta saya untuk melakukan fake order untuk mendatangkan traffic dan meyakinkan calon pembeli seolah-olah sudah banyak orderan dan penilaian, namun sebenarnya hanya fiktif, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap hal ini? Tidak boleh bagian dari rish, menipu, seolah orang banyak membeli, ya ternyata belum ada, menipu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya syukran, jazakumullah khairan. Ya. Tapi Ustaz, ini pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ummu Sarah di Jawa Tengah, Kabupaten Magelang. Masih dari Magelang ini Ustaz. Pertanyaannya, ya. Pertanyaan pertama Ustaz, saya reseller resmi suatu brand fashion. Kadang-kadang untuk barang ada yang pre-order sebulan untuk dijahit dulu oleh produsen. Selama masa PO tersebut, apakah boleh saya masukkan ke etalase marketplace? Dan kalau pembeli pesan ke saya, boleh pakai DP atau bayar lunas, Ustaz? Ini nama akadnya istisna, boleh, semuanya boleh. Ya, kemudian pertanyaan kedua, saya rencana mau open reseller dengan ketentuan saya memberi fee kepada reseller saya dan saya membebaskan harga jual mereka. Boleh nggak Ustaz dengan ketentuan seperti ini? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kita sepertinya telah terhubung dengan penelpon kita yang ke selanjutnya, Ustaz. Kita akan coba.
Kita akan coba hubungkan kepada beliau terlebih dahulu. Ya, apakah masih terhubung? Nyambung. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ya, persilakan Bapak untuk pertanyaannya. Ya, ini mau tanya Ustaz. Kalau dan kalau kita pergi ke tanah suci berumrah sambil belanja barang-barang itu pulangnya bawa barang untuk dijual di Indonesia, bagaimana hukumnya itu Ustaz? Insyaallah. hmm, Cukup Bapak ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Allah mengatakan walaysa 'alaikum junahun an tabtaghu min fadli rabbikum. Ya, ketika sebagian orang Yaman yang datang pergi haji ke Mekah, tujuannya memang sebagian mereka berdagang. Mereka mengkhawatirkan apakah itu merusak ala ibadah hajinya, maka Allah menurunkan firman-Nya, tidak ada dosa bagi kalian mencari karunia Allah pada saat Anda pergi berhaji itu. Asalnya boleh, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Syukur Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ali atas kebersamaannya. Ya. Tip. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Anggar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Beliau bertanya, izin bertanya Ustaz, di sekolah ada dana yang mengendap untuk pembangunan gedung. Uang didapat dari orang tua dengan akad kontribusi pembangunan dan pengembangan atau KPP. Yang ingin ditanyakan, apakah jika pada jumlah dan waktu tertentu uang tersebut terkena hukum untuk mengeluarkan zakat mal, Ustaz? Syukran, Tidak jazakumullah. ada, ya Allah, tidak ada zakat mal, malul am, tidak ada dizakatkan. Harta yang bukan milik orang tertentu tidak ada kewajiban zakat padanya. Ya. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah di Kota Depok, Jawa Barat. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, apakah rumah kontrakan yang baru diterima pembayarannya terkena zakat Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Zakatnya adalah uang kontrakan digabung dengan uang yang lain. Bila sampai nisab dan sudah 1 tahun berlalu, baru ada kewajiban zakat. Bila sebelum 1 tahun sudah habis dan uang Anda tinggal di bawah nisab ketika sampai haulnya, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Ustaz. Bagaimana hukumnya uang honor yang diterima dari acara seminar yang di dalamnya terdapat bank konvensional sebagai sponsor dari seminar tersebut? Yang perlu diketahui bahwasanya penyelenggaranya bukan lembaga ribawi, namun sponsornya dari bank konvensional Ustaz. Bila materi dari seminar tersebut bermanfaat bagi kaum muslimin dan bagi manusia, hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Karena harta riba itu boleh untuk kepentingan umum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Hidayat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Beliau bertanya, apakah boleh seorang pedagang mencantumkan harga diskon padahal harga barang tersebut memanglah seperti itu? Contoh harga asli 150.000 Ustaz. Namun di web atau caption ditulis harga 300.000, diskon 50%. Jadinya 150.000 juga Ustaz. Beberapa orang menyebut ini sebagai trik dalam dunia marketing. Mohon pencerahannya Ustaz. Trik dalam dunia marketing ada yang halal, ada yang haram. Jangan ikuti semuanya. Trik dalam dunia marketing ada foto perempuan tidak pakai baju, ada. Ya, maka tidak semua trik marketing itu halal. Termasuk yang satu ini, trik marketing dengan berbohong.
Wabillahi taufiq. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Priyanto di kota Jakarta Selatan. Beliau bertanya, ya, afwan Ustaz, izin bertanya mengenai akad salam Ustaz. Apakah boleh dalam akad salam menggunakan cash bertahap? Dikarenakan nominal transfer terkadang besar dan bank melimit nominal transaksi per hari Ustaz. Jadi pembeli terkadang menanyakan hal ini. Atau ada solusi lain kah Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Akad salam tidak boleh dengan cara bertahap, harus serahkan semuanya. Kalau Anda karena angka yang terlalu besar, umpamanya 1 triliun, hingga butuh dipecah menjadi 300 juta, 300 miliar, 300 miliar, 300 miliar, ya selama 3 hari. Nanti setelah sampai hari pertama, kedua belum berakad. Anda baru titip uang ke dia. Hari ketiga genap, pada hari ketiga diterima, pada hari itu baru berakad salam. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Dodi Eka Putra, sepertinya masih belum ada telepon ya. Ya. Di Riau, Kota Pekanbaru, beliau bertanya, apakah pembayaran zakat emas dan zakat uang disamakan pembayarannya walaupun berbeda haulnya? Mengikuti nisab dan haul yang duluan. Misalnya emas yang sampai duluan nisab dan haulnya. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Antara emas dan perak digabung, saling menggenapkan nisab dan saling menyamai haulnya. Wabillahi taufiq. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Lazuardi Imran di Jawa Barat, Kota Bekasi, ingin menanyakan tentang perhitungan zakat ana Ustaz. Saat ini tabungan ana sebesar 54.224.000. Dan ini bukan tabungan yang mengendap, tapi digunakan untuk kebutuhan harian juga. Dalam angka tersebut 80% baru mulai ada di rekening ana dari Juni 2021, belum 1 tahun. 20%-nya sudah lebih 1 tahun. Berapakah Ustadz nilai yang harus Anda keluarkan untuk zakat mal? Apakah Anda mengikuti nisab perak atau emas? Syukran atas jawabannya Ustadz. Nisab adalah emas, bukan perak. Anda tidak ada kewajiban zakat. Wabillahi taufiq. Syukran Ustadz, jazakumullah khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ya. Ya. Kita ganti pertanyaannya terlebih dahulu karena sepertinya belum mandor. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Desi Ratna Haryani di Kota Bekasi. Bagaimanakah hukumnya menunda pembayaran kepada mandor bangunan selama 1 bulan setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya? Biasa disebut dengan retensi dengan kesepakatan kedua pihak. Ya. Apakah ini termasuk menyelisih hadis Nabi yang mengatakan bayarlah upah sebelum kering-keringatnya Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Ya, kalau emang ada tujuan seperti uang retensi, menjaga kalau pekerjaannya tidak baik. Kalau sudah dibayar lunas, dia tidak akan mau lagi memperbaiki. Maka hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Dan kedua belah pihak menyetujuinya juga. Ya, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Anjar Asnawi di Kabupaten Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana izin bertanya, apa hukumnya bila Ana mengajarkan seorang karyawan bank yang non-muslim alias kafir mengganti kombinasi brankas beserta troubleshootingnya?
Anda tidak mengut biaya alias gratis. Syukran jazakallah khair. Kalau itu merupakan keahlian dia, memang bagian dia bekerja di suatu bank dan Anda ajarkan, ya walaupun tidak dapat imbalan, Anda dapat dosa dan membantu dia bekerja di tempat yang diharamkan oleh Allah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini meskipun dia kafir Ustaz yang diajarkan. Allah mengatakan kepada penduduk neraka sa'ir, neraka saqar, ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin hatta atana al-yakin. Ya, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Kami tidak sholat, tidak memberi makanan anak fakir miskin, dan kami mendustakan dari akhirat. Artinya walaupun dia tidak beriman, tetap dia diminta untuk sholat. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ainul Wardah di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau bertanya, bagaimana hukumnya menjual pernak-pernik baju wanita dan perhiasan seperti renda, payet-payet? Masya Allah, ternyata sudah ada penelpon masuk Ustaz. Kita coba dahulukan penelpon terlebih dahulu Ustaz. Ya, kita akan coba angkat terlebih dahulu teleponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, pertanyaannya. Mau tanya ini, saya kan biasa jual beli, Pak Ustadz, terutama dikreditkan. Nah, misal satu barang dikreditkan jadi 4 kali 4 bulan, Pak Ustadz. Ada beberapa lumayan yang dikreditkannya banyak sih Pak Ustadz. Kadang-kadang pendapatannya 1 bulan itu yang masuk, uang masuk sekitar 10 juta atau 20 juta Pak Ustadz ya. Yang itu untuk diputar lagi. Maksud saya tanyakan, dari hasil penjualan itu ada zakatnya tidak Pak Ustadz? Atau cuman kita untuk sodakoh aja atau infak aja Pak Ustadz? Transaksinya berapa besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak, mungkin bisa Ustadz ingin berkomunikasi sama ya Bapak. Ya boleh. Ya. Berapa besar piutang Bapak sekarang? Kenapa Pak Ustadz? Transaksi yang Bapak jual sudah berapa sekarang? Yang ada sekarang? Banyak sudah Pak Ustadz. Sudah banyak sekarang transaksi penjualannya. Cuman sekarang kalau yang per sedang bulannya berjalan ya. biasanya. Yang sedang berjalan sekarang berapa? Oh, yang sedang berjalan untuk nominal jumlahnya kurang kopi saya Pak Ustadz. Tidak saya hitung, cuman kadang-kadang saya yang hitung yang masuknya aja. Cuman total keseluruhannya saya tidak Perkiraan mungkin Bapak. Tidak tahu. Perkiraannya berapa Bapak? Perkiraannya supaya kita bisa perkiraan sekitar 30 juta Pak Ustadz. 30 juta yang sedang berjalan sekarang Pak Ustadz. Ya, kurang lebih lah. Sekitar segitu Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bapak atas informasi. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, mungkin itu aja. Bagi Anda yang memiliki usaha jual tidak tunai, barang yang ada Anda hitung, stok barang, piutang yang lancar juga Anda hitung, tambahan dan uang cash yang ada juga digabungkan. Uang cash ada umpamanya 10 juta, yang berbentuk barang stok ada umpamanya 80 juta, piutang ada 20 juta. Ini baru 110 juta. 110 tidak ada
nisab dan tidak ada kewajiban zakat. Yang kasus ditanyakan tadi apalagi cuma 30 juta kalau nisabnya adalah 120 juta. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Dengan berakhirnya jawaban tadi maka berakhir pula perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Insyaallah alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berhasil menjawab lebih kurang sebanyak 20 pertanyaan, Ustaz. Cukup banyak untuk kesempatan kali ini. Ada 15 pertanyaan dari website Dewan Redaksi dan 5 pertanyaan dari penelpon. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi Ustaz juga. Ya, dan kemudian kami juga ingin mengucapkan syukuran jazakumullah khairan kepada seluruh para pemirsa Fata TV yang telah mengikuti program live interaktif kita pada kesempatan kali ini dari pertama hingga selesai. Wabil khusus kepada para pemirsa Fata TV yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya melalui website Dewan Redaksi maupun melalui telepon. Mengucapkan syukuran jazakumullahu khairan atas partisipasinya. Ya. Dan kemudian sebelum kita menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, berulang kali kami ingin mengajak para pemirsa Fata TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Syukran jazakumullahu khairan atas donasi yang telah dikirimkan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Fata TV Jakarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.